Good afternoon everyone. Selamat datang di Short Class Neonlingo by Neon Education, IELTS atau TOEFL. Let's break it down. Senang banget bisa ketemu dengan teman-teman semua sore ini. Sebelum mulai, kenalan dulu. Namaku Sandra yang akan memandu acara Short Class sore hari ini. Bagi yang mungkin baru pertama kali join, kita kenalan dulu sama Neonlingo. Apa sih Neonlingo? Neonlingo adalah program pembelajaran bahasa asing yang dirancang untuk anak muda maupun profesional dengan berbagai pilihan program, mulai dari Jerman, Jepang, hingga persiapan sertifikasi internasional seperti IELTS dan TOEFL. Selain kelas bahasa reguler, Neonlingo juga rutin menghadirkan event seru seperti short class gratis, ada webinar eksklusif dengan akses premium, simulasi tes gratis, hingga berbagai event menarik lainnya. Nah, semuanya berada di bawah payung besar Neon Education, sebuah platform pembelajaran interaktif yang mendukung pengembangan skill generasi muda lewat berbagai bidang. Ada bahasa, coding, hingga pengembangan profesional. Nah, aku mau kasih tahu nih buat teman-teman yang mau dapat rekaman kelas hari ini, ada juga e-certificate dan booklet persiapan IELTS. Bisa follow dulu Instagram dan TikTok kami di @neon.education. Jangan lupa ya. Kemudian jangan lupa juga untuk isi presensi nanti akan dikirim oleh admin kita lewat kolom chat. Nah, sebelum kita masuk ke materi, aku mau ajak teman-teman ngobrol sedikit dulu. Apa sih concernnya teman-teman saat mau ambil tes bahasa Inggris? Apakah karena belum pede atau misalnya masih terkendala biaya atau lainnya? Mungkin teman-teman bisa share concernnya di kolom chat. Kira-kira kenapa sih? Yuk, aku tunggu di kolom chat concern teman-teman pas mau ambil tes bahasa Inggris itu di bagian apa ya? Atau mungkin masih kurang yakin di IELTS, speakingnya atau listeningnya. Oh, buat Mimin, buat beasiswa. Mungkin ada teman-teman juga yang lain yang lagi ngejar beasiswa. Atau mungkin ada plan studi ke luar negeri, atau mungkin ada syarat promosi jabatan. Biasanya kan kalau misalnya di ASN itu ketika ada promosi jabatan atau misalnya di kantor, itu harus ada TOEFL-nya. Misalnya juga dosen, itu juga ada syarat TOEFL-nya. Oh, ada Kak Dina, Kak Hamzah buat beasiswa ikut program LPDP. Oh, ada juga untuk yang WHV. Wow, keren-keren. Berarti IELTS ya kalau WHV. Student Exchange mempersiapkan beasiswa. Wah, banyak banget ya. Nah, apapun motivasinya teman-teman, ini tuh langkah yang benar ketika teman-teman ikut short class hari ini, karena lewat sesi ini kita akan dapat gambaran lebih jelas tentang kenapa sertifikasi bahasa Inggris itu penting, apa aja pilihan tes yang diakui secara internasional, dan bagaimana strategi mempersiapkan diri supaya hasil maksimal. Jadi teman-teman stay tune ya, jangan lupa dicatat materinya, terus misalnya kalau ada yang penting itu bisa dipakai buat persiapan sertifikasi bahasa Inggris. Oke, materi hari ini akan dibawakan oleh seseorang yang pastinya sudah sangat berpengalaman di bidang pengajaran bahasa Inggris, khususnya IELTS dan TOEFL. Beliau adalah Miss May Diana Suyono, lulusan S2 TESOL dari The University of Edinburgh, salah satu kampus ternama di Inggris, dan selain itu beliau juga memiliki pengalaman panjang sebagai pengajar bahasa Inggris akademik dan telah membantu banyak siswa maupun profesional dalam mempersiapkan ujian IELTS dan TOEFL. Oke, silahkan Miss Mediana bisa dimulai sesi belajarnya. Oke, baik. Good afternoon everyone. Selamat siang semuanya. It's very nice to see you all. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua ya. Yang pastinya semua semangat untuk belajar bareng ya hari ini, terutama tentang TOEFL and also IELTS. Oke, jadi nanti kita akan bersama-sama lihat sebenarnya apa saja perbedaannya atau malah mungkin apa saja persamaannya ya antara kedua, atau mungkin nanti kita juga bisa lihat
jenis tes bahasa Inggris yang lainnya juga. Oke, so kita langsung mulai ya teman-teman apa yang mau kita bahas hari ini. Oke, so first one, hopefully semua pernah dengar ya TOEFL and also IELTS. Oke, so yang pertama mungkin kita bisa lihat sebenarnya apa sih perbedaan ya dari TOEFL dan juga IELTS. Oke, dan juga kegunaannya sebenarnya untuk apa saja. Oke, so yang pertama kita lihat dulu apa kepanjangan ya dari TOEFL dan juga IELTS. Oke. So first one, TOEFL itu adalah Test of English as a Foreign Language. Oke, jadi tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Ya, jadi kenapa bahasa asing? Ya karena kita di Indonesia ya dan juga di negara-negara lain yang tidak memakai bahasa Inggris sebagai bahasa utama, itu harus punya sertifikat bahasa Inggris ya ketika kita mau mungkin pergi ke luar negeri, entah itu untuk sekolah atau untuk bekerja dan keperluan lainnya. Oke, and then yang berikutnya ada yang namanya IELTS. Oke, IELTS adalah singkatan dari International English Language Testing System. Oke, jadi keduanya adalah tes bahasa Inggris ya teman-teman. Oke, jadi nanti kita akan lihat, kita akan belajar bersama-sama sebenarnya apa bedanya. Oke, kenapa kita punya dua tes bahasa Inggris nih di Indonesia. Oke, so yang pertama ya, kita lihat dulu TOEFL. Oke, jadi TOEFL itu seperti yang tadi teman-teman sudah lihat di awal, dia adalah tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Oke, nah kalau teman-teman lihat di slides itu ada bendera Amerikanya ya. Kenapa ada bendera Amerika? Karena memang dia itu base-nya di US. Oke, nah jadi nanti kalau misalnya teman-teman tes TOEFL ya atau mungkin ikut prediction-nya, biasanya nanti di bagian listening itu teman-teman akan dengar aksen American-nya. Oke, karena memang dia base-nya di Amerika. Oke. Nah, di sebelah kanan itu kita punya yang namanya TOEFL ITP and also TOEFL IBT. Oke, so what's the difference then? Apa bedanya? Oke, mungkin teman-teman lebih familiar dengan TOEFL ITP. Oke, jadi institutional. Biasanya kalau teman-teman mau mendaftar beasiswa atau mau mendaftar kerja biasanya ya, terutama di Indonesia, akan banyak diminta TOEFL ITP ya, atau bahkan kadang ada juga yang boleh menyediakan TOEFL prediction. Oke, nah kalau yang ITP dia itu sebenarnya paper based test. Ya, jadi nanti teman-teman itu mengikuti ujiannya menggunakan mengerjakannya di atas kertas begitu ya. Sementara yang kedua ada TOEFL IBT. Jadi dia adalah internet based test. Nah, kalau yang ini nanti teman-teman mengerjakannya itu menggunakan komputer. Jadi nanti sistemnya nanti speakingnya juga online dan seterusnya. So after this we will see sebenarnya bagaimana sih formatnya ya, bagaimana atau berapa lama tesnya. Dan fungsinya untuk apa saja. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, nanti silakan boleh diketik di kolom chat atau boleh open mic juga ya, langsung disampaikan aja. Oke, and then so di sini kita lihat ada beberapa fungsi ya, atau sebenarnya kenapa sih gitu ya kita perlu sertifikat bahasa Inggris terutama IELTS atau TOEFL. So mostly umumnya mereka sertifikat ini dipakai untuk academic purposes. Ya, tadi di awal sepertinya teman-teman sempat sampaikan untuk daftar beasiswa ya, untuk tadi ada juga yang LPDP, oke? But it's not only for academic purposes. Jadi nggak hanya untuk keperluan akademis aja. Jadi kita juga bisa menggunakan sertifikat bahasa Inggris, terutama IELTS ya, untuk keperluan visa atau immigration yang lainnya. Nah, di sini kita punya ini ya, negara-negara mana aja gitu yang menggunakan TOEFL dan juga IELTS. Yang pertama IELTS itu mostly ya digunakan di negara-negara Eropa, termasuk UK, dan juga Australia and New Zealand. Sementara kalau TOEFL itu karena memang dia base-nya tadi di Amerika, jadi dia banyak digunakan di US and juga Kanada.
Sementara kalau yang yang TOEFL ITP itu dia memang khusus atau fungsinya di dalam negeri saja ya teman-teman. Jadi untuk di Indonesia, entah teman-teman untuk keperluan skripsi mungkin kelulusan atau untuk mendaftar beasiswa begitu, biasanya kita bisa pakai TOEFL ITP. Sementara kalau untuk yang keluar negeri ya kita gunakan IELTS atau TOEFL yang IBT atau yang Internet Based Test. Begitu ya teman-teman. So far apakah ada pertanyaan? Kalau ada nanti boleh langsung disampaikan. Okay, right. So next one kita akan lihat formatnya ya. Jadi karena dia tesnya namanya saja berbeda ya, pasti nanti ada sedikit perbedaan antara TOEFL dan juga IELTS. Jadi yang pertama kita lihat dulu yang IELTS ya. Jadi kurang lebih dia itu totalnya sekitar 2,5 jam teman-teman. Jadi lumayan lama memang karena kita punya 4 sections atau 4 skills yang dites ya. Jadi ada listening itu mendengarkan ya. Jadi nanti ada audio begitu lalu kita kerjakan soal. And then ada reading ya, yaitu membaca. And then writing dan juga speaking. Oke, jadi memang 4 skills itu diujikan di IELTS dan juga TOEFL IBT ya. Sementara kalau yang TOEFL ITP itu dia hanya mengetes listening, structure dan juga reading. Jadi kita nggak ada writing dan speaking kalau yang ITP ya. Kalau yang TOEFL IBT dia ada tuh speakingnya. Oke, tadi ada pertanyaan apa ya? Lebih fleksibel gitu ya? It's actually tergantung kebutuhannya apa ya, karena biasanya beda negara atau beda kampus atau beda institusi itu persyaratannya juga beda ya. Ada yang mensyaratkannya IELTS atau ada juga yang perlunya itu adalah TOEFL. Oke, jadi nanti boleh dicek lagi nih requirements-nya seperti apa. Jadi mana yang perlu kita siapkan. Sebenarnya kalau dilihat dari formatnya nggak berbeda ya, terutama yang IELTS dan TOEFL IBT, hanya komponen soalnya nanti yang dia itu agak beda ya. Jadi tasknya atau partnya itu kalau di IELTS nanti ada yang part begini, nanti yang TOEFL begini. Nanti kita bahas habis ini ya. Oke, so next up kita punya ini ya, kita breakdown secara lebih detail, terutama yang IELTS dulu. Oke, teman-teman nanti yang terutama yang mau ambil IELTS, oke, nanti boleh perhatikan ini ya. Strategi untuk tiap section of course ada ya, pasti tiap section itu berbeda. Misalnya listening, kalau kita ngomongin listening itu of course kita harus ini ya, sering-sering berlatih untuk mendengarkan mungkin recording, terutama yang dari aksen yang bermacam-macam. Kalau IELTS itu dia aksennya bisa macam-macam ya, nggak hanya British aja walaupun dia base-nya di UK atau di Inggris. Sementara kalau yang TOEFL memang dia mostly aksennya adalah American. Kalau untuk misalnya reading ya, reading itu kan biasanya kita ketemu sama teks yang panjang gitu ya, terus nanti nggak keburu, nggak kebaca semua. So again, the key is to practice a lot ya. Jadi memang untuk sering latihan supaya kita terbiasa ya, karena kalau kita nggak banyak latihan, nggak banyak belajar, nanti kaget ya begitu lihat teks yang panjang atau begitu dengar audio yang aksennya mungkin nggak familiar buat kita, nanti jadinya kesulitan. Oke, gitu ya. So, ini adalah IELTS ya. Jadi formatnya dia ada 4 skills tadi ya, teman-teman. Jadi yang pertama biasanya dibuka dengan listening. So, for the listenings kita punya 4 sections ya. Jadi tiap sections itu nanti berbeda. Biasanya ada monolog, ada dialog, ada conversations ya, ada yang pendek, ada yang panjang begitu. Jumlahnya 40 soal. Lalu untuk reading kita punya 3 sections ya, itu juga nanti teksnya bentuknya berbeda-beda tuh tiap sectionsnya. Ada yang dia nanti sedikit lebih pendek, ada yang panjang, lalu ada soalnya 40. Nah, untuk yang speaking, IELTS itu speakingnya face to face teman-teman dengan interviewer. Maksudnya face to face itu gimana? Ya kita akan lihat langsung interviewernya, kita akan diberi pertanyaan langsung gitu ya. Jadi bukan recording. Oke, nanti kita akan lihat tes mana tuh yang speakingnya berbentuk recording ya. Oke, jadi ada 3 parts ya teman-teman. Nanti kita akan lihat seperti apa bentuk speakingnya.
Sementara kalau yang writing itu ada 2 task. Jadi biasanya kita dikasih kayak senario gitu ya. Terus kita dikasih tugas untuk menuliskan sesuai senario yang diberikan. Oke, so I think next one we will see. Nah, ini contohnya teman-teman. Oke, so speaking task di IELTS itu terdiri dari 3 tadi ya. Jadi yang pertama itu biasanya nanti interviewer akan tanya tell me about yourself or something like that, or your family gitu ya. Dan nggak ini ya teman-teman, jangan terlalu panjang karena usually kita hanya dikasih waktu 45 sampai 60 detik untuk berbicara setelah mempersiapkan atau ngedraft sekitar 15 seconds ya, 15 detik. Jadi very short, oke. Tapi kalau nggak siap mungkin juga jadinya lama ya karena kita nggak terbiasa itu tadi. Nah, in part 2 ini kita akan berbicara sedikit lebih panjang karena nanti kita akan diberi topik, lalu seperti yang part 1 juga kita akan diberi waktu untuk persiapan dulu, baru nanti sekitar 1 minute atau 60 seconds kita akan berbicara. Ya, and then yang part 3 itu kita akan discuss ya. Jadi discuss itu berarti kita akan ngomong nih sama interviewernya gitu. Jadi itu tadi ya, karena dia face to face, jadi nggak ada recording atau audio, tapi kita langsung berinteraksi dengan examinernya. Cara buat latihan speaking. Oke, so cara buat latihan speaking, I would say yang pertama adalah membiasakan dulu untuk ngomong bahasa Inggris ya. Karena kita nggak mungkin kan tiba-tiba langsung cas-cis-cus lancar berbahasa Inggris. Pasti ada prosesnya ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah pastikan dulu teman-teman itu nyaman. Pede aja yang penting ya. Walaupun mungkin terdengarnya mungkin belepotan atau kok kayaknya nggak fluent gitu ya. Tapi yang penting membiasakan diri untuk speaking gitu. For me, kalau saya dulu latihannya adalah ngomong sendiri gitu ya, walaupun sounds a bit weird, kok kayaknya aneh ngomong sendiri, but it's actually works gitu, karena itu bisa membiasakan kita at least untuk ngomong gitu. Nggak apa ngomong sendiri aja dulu, nanti kalau sudah terbiasa lama-lama kita akan punya confidence-nya nih. Jadi ketika kita ngomong sama orang lain tuh kita udah ada gambarannya, oh ya ngomongnya gini loh, jawabnya seperti ini loh, kalimatnya begini. Kurang lebih gitu ya. Oke. Next up kita punya contoh dari writing task. Oke. There you go. Talk to strangers. Oh, in Ome TV ya. Oke, boleh tuh, boleh dicoba ya teman-teman. Karena kan kita akan ketemu sama people from different nations ya, I think ya. So that would be helpful kayaknya, akan sangat membantu. Oke, and then this is the example ya. Ini contoh untuk yang bagian writing task. Jadi kita diminta untuk membuat ringkasan ya dari chart yang disediakan, dan biasanya untuk yang part 1 itu kita diberi batasan sekitar 150 words ya, 150 kata untuk yang bagian pertama. Kalau yang bagian kedua itu akan sedikit lebih panjang. Oke, hold on ya. Karena nanti dia akan sekitar 250 words teman-teman untuk writing yang part 2. Jadi kalau yang tadi 150, yang kedua ini dia ada 250. So basically kita membuat tulisan ya yang sesuai dengan topiknya gitu. Jadi nanti kalau sudah sudah selesai, maka kita akan kembalikan writing kita ke examinernya. Kurang lebih gitu. Oke. That's IELTS ya teman-teman. Hopefully you can get some informations gitu from the first test. Okay. Oh, okay. 3,000 vocabs itu sangat banyak ya teman-teman. Kayaknya aku sendiri juga nggak hafal tuh 3,000 vocab. Okay, so the best thing to do is actually using them. Okay, kalau kita hafalin aja, I don't think we can grow our vocab. Ya, jadi supaya vocabnya itu berguna dan kita benar-benar nyantol, kita harus pakai. Cara pakainya gimana? Ya kayak tadi tuh dipakai buat ngomong, atau teman-teman bikin tulisan pendek setiap hari kayak jurnal gitu ya. Nanti lama-lama akan terbiasa. Or teman-teman juga bisa lakukan misalnya satu kata artinya apa nih? Kalau sudah ketemu artinya,
buat kalimatnya menggunakan kata itu. Kalau sudah ngerti, sudah paham benar artinya, mungkin bisa dicari apa ya kira-kira lawannya atau antonimnya. Jadi kan nambah tuh semakin banyak. Oke, jadi dipakai gitu ya. Of course kita harus pakai supaya benar-benar nyantol. Nah, for TOEFL IBT itu dia sama, dia masih ada 4 skills juga. Tapi dia dibuka dengan reading ya. Usually reading dulu baru listening. Oke, nah ini jumlahnya juga teman-teman bisa lihat. Untuk reading ada 20 questions and then untuk listeningnya kita punya 28 questions. Nah, kalau di bagian speaking, sekarang kita punya 4 tasks, jadi ada 4 bagian dalam speaking. Sementara kalau yang writing itu kita punya 2 tasks. Oke? Kita akan lihat contohnya ya, teman-teman. Oke. So this is the first one. Ini adalah contoh speaking task yang pertama, ya. Kalau kita lihat di sini ada sedikit situasi gitu ya, terus kita diminta untuk menjelaskan alasan kita, mana yang menurut kita better, terus kenapa gitu ya. So this is the first task. Of course kita akan dikasih waktu untuk ngedraft dulu, jadi teman-teman nggak langsung ngomong ya, tapi dikasih kesempatan untuk prepare dulu. Biasanya kalau prepare itu sekitar 15 seconds ya, 15 detik, so nggak terlalu lama teman-teman. Jadi jangan bikin full draft gitu, tapi hanya poin-poinnya aja. And then langsung disampaikan when you are ready. Oke. And then untuk yang speaking task 2 itu kita ada recording ya nanti untuk yang TOEFL IBT. Jadi nanti ada percakapan biasanya antara 2 orang. Terus nanti kita diminta untuk ini ya. Contoh yang pertama adalah coba ceritakan gitu. Apa nih opinion dari salah satu orang dalam dialog tadi. Terus alasannya apa. Jadi basically kita kayak retelling ya apa yang kita dengar. Seperti itu ya, ini contoh yang speaking task ya teman-teman. Nanti mungkin di lain kesempatan kita bisa lihat contoh dari section yang lain. Okay. And then up next, yang selanjutnya ini mungkin yang lebih familiar ya untuk kita, atau yang mungkin sering kita coba nih biasanya ya, TOEFL PBT atau yang paper based. Jadi ini ada 3 bagian dan nggak ada speaking atau writingnya ya teman-teman. Jadi hanya ada listening, lalu structure, sama reading. Nah jadi nggak ada yang skill aktifnya. Oke, tapi kita hanya mengerjakan soal aja. Kayak gimana contohnya nih? Nah seperti ini teman-teman. Oke, so untuk yang pernah coba tes TOEFL prediction gitu ya, atau yang PBT, ini contohnya ya, terutama yang bagian structure. Oke, jadi ada kalimat yang belum lengkap, terus kita diminta untuk melengkapi mana kira-kira kata kerja yang betul. Oke, mungkin ada yang bisa jawab kalau ini diisi dengan jawaban yang mana? Ya, ada the city of Montreal, bla bla bla, on an island in the Saint Lawrence River. Oke, so kalau seperti ini caranya gimana nih? Ya namanya aja dia ngomongin tentang city. So kayaknya kalau seperti ini dia sebentar. Kalau seperti ini dia sudah di masa lalu ya. Jadi kita pilihnya yang of course past tense juga. So the city of Montreal was built on an island, bla bla bla. Oke, so this is the first part atau bagian yang pertama dari structure. Betul ya, thank you. Kita lihat yang berikutnya. Kira-kira kalau yang berikutnya nih ada apa ya? Lah, kelihatan nggak tuh? Kan dia jalan sendiri. Dia semangat sekali ya dia. Nggak kelihatan ya teman-teman. Okay, so basically this is just the example of the second part. Jadi dia ada kalimat yang sudah lengkap tapi ada bagian yang error. Ngeblur ya, kenapa ya? Oke. Nanti kita lihat ya. Masih ada contoh yang lain, oke? Right, kita lanjut dulu. Oke. Nah, ini yang bagian scoring guys. Oke, blurring. Iya, sorry guys. Oke, semoga yang nextnya nggak blur ya. Oke, so skornya teman-teman. Oke, so untuk IELTS dan TOEFL itu dia punya skor yang berbeda.
Kalau IELTS itu biasanya disebut band atau kayak range gitu ya. Jadi dia dari 0 to 9. Jadi 9 itu udah native ya guys. Jadi udah kayak penutur asli gitu. Biasanya kalau di skor yang biasanya dipakai atau yang digunakan sebagai syarat-syarat entah university admission atau scholarship requirements itu biasanya sekitar 6,5 or 7 gitu ya, atau bahkan ada yang 7,5. So it's pretty high, cukup tinggi juga, maka kita butuh waktu untuk persiapan tes IELTS ini. Begitu juga dengan TOEFL IBT ya. TOEFL IBT itu range-nya adalah dari 0 sampai 120. Jadi tertingginya 120, again it's native level ya. Jadi kita udah bener-bener lancar banget tuh ngomongnya ya, udah kayak native beneran. Biasanya kalau yang diminta sebagai syarat itu around 70 sampai 90 ya kalau TOEFL IBT. Sementara kalau yang ITP ini dia dari 310 sampai 677. Jadi dia nggak ada nilai 0 nih kalau ITP. Kalau di Indonesia sendiri biasanya TOEFL ITP yang diminta itu around 500 ya, atau 450 sampai 500. Oke, jadi itu yang menjadi range nilai atau skor dari masing-masing tes TOEFL, tes bahasa Inggris gitu ya. Itu scoringnya. Ini cost-nya. Oke, so kalau tes seperti ini tuh sebenarnya ada minus skornya nggak sih? Nggak ada ya teman-teman. Jadi kalau bisa dikerjakan semua, jangan sampai ada yang kosong, karena bisa jadi itu kita jawab jawaban yang benar walaupun kita mungkin nggak tahu ya. Because we don't have minus di situ. Jadi sebisa mungkin dikerjakan semua. Oke? Nah, untuk yang berikutnya kita ngomongin biaya ya teman-teman, karena pasti kita harus membayar kalau kita mau ngambil tes, terutama untuk sertifikatnya. Oke, untuk IELTS sendiri around 3.450 itu kayaknya yang terbaru sekitar itu. Tergantung ininya ya, institusinya di mana teman-teman ambil tesnya. Untuk TOEFL IBT juga sekitar 3 sampai 3,5. Sementara kalau yang ITP itu dia around 500 sampai 700. Oke. Kenapa tuh yang ITP paling terjangkau ya? Ya karena pertama dia paper based teman-teman, dan kita juga nggak ngetes 4 skills ya. Jadi hanya tadi tuh yang 3 bagian di depan. Oke. Begitu. So far, is there any questions guys? If not, kita lanjut dulu ya. Oke. So, ini adalah kenapa nih? Oke, ya nggak kelihatan deh. Well, basically kita bisa ini ya, bisa bandingkan beberapa skornya. So, biasanya gini ya, ada kenapa dia? Well, I'll just tell you ya guys. Oke. So kalau IELTS academic sama general training itu sebenarnya perbedaannya adalah purpose-nya. Kalau academic itu ya untuk keperluan university atau untuk mendaftar ke kampus gitu ya, terutama di luar. Kalau general training itu berarti IELTS yang digunakan untuk keperluan working biasanya. Jadi tergantung teman-teman itu mau targetnya kemana. Kalau misal keluar itu untuk sekolah atau misalnya untuk S2 atau PhD even, itu maka ambilnya yang IELTS academic. Oke. Sementara kalau yang general training itu berarti nanti ketika teman-teman keperluannya untuk bekerja. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya itu sebenarnya di bagian tadi ada yang section IELTS yang tadi kita sudah bahas, terutama yang bagian writing and reading ya, biasanya di situ nanti ada perbedaannya. I think writingnya itu terutama ya, karena kalau yang IELTS academic itu kita punya charts atau diagram ya, sementara kalau yang general training itu nanti kita punya kayak advertisement ya, iklan seperti itu, karena purpose-nya juga berbeda. Begitu. Oke, kita lanjut dulu deh. Oke. So ini ya semua tes yang tadi kita sudah bahas itu sertifikatnya akan
valid selama 2 tahun. Oke, jadi selama 2 tahun itu teman-teman bisa pakai sertifikatnya untuk mendaftar ya kemanapun teman-teman perlukan gitu. After 2 years apa yang akan terjadi? Ya ketika kita perlu melampirkan sertifikat bahasa Inggris, kita harus tes lagi karena dia only 2 years ya. Kenapa 2 tahun? Ya karena supaya kita update tuh apakah kita skillsnya itu semakin bagus atau justru ada kurang nih skillsnya. Jadi kita harus update terus ya tiap 2 tahun. Begitu. Oke, ini sudah ada yang pernah IELTS atau mungkin TOEFL belum ya? Boleh nanti mungkin sharing ya. Mungkin kemarin kesulitannya atau tantangannya apa. Oke, nah sebenarnya kenapa nih? Tadi sudah sempat ya kita bahas sedikit di depan. Kok kita harus punya sertifikat bahasa Inggris? Ya ampun, kenapa ya dia nggak kelihatan? Oke, sebenarnya ada banyak alasan ya teman-teman kenapa kita harus tes TOEFL. Oke, sebentar ya. Oke, nah hopefully ini shows. Oh enggak. Ya sudah. Kita lihat ini saja. Oke. Kelihatan nggak sekarang? Oke, jadi nggak hanya untuk university admissions ya teman-teman, nggak hanya untuk kita atau teman-teman yang pengen melanjutkan kuliah, tapi ada juga keperluan lainnya. Oh ya, pernah TOEFL ITP, that's pretty good ya, itu sudah mendekati 600 ya, udah bagus itu. TOEIC aja dari sekolah, oke. And then TOEFL ITP, oke. Ya, jadi mungkin teman-teman sudah ada yang pernah mencoba gitu ya. Nggak apa-apa, skor yang kita dapat sekarang itu bisa kita jadikan perbandingan. Semisal next time itu kita tes lagi, sudah ada peningkatan belum ya? Kalau belum kenapa gitu ya? Atau mana yang perlu dilatih lagi, mana yang perlu dipersiapkan lagi seperti itu. Oke, jadi tadi seperti yang di awal, pengen mendaftar beasiswa misalnya ya, yes we do need English certificate ya. Jadi karena kenapa? Terutama yang di luar negeri, karena kita harus bisa kan mengikuti pembelajaran, mengikuti perkuliahan dengan baik, berinteraksi gitu ya. Apalagi kalau mahasiswa nanti harus nulis tesis dan seterusnya, jadi harus dibuktikan nih dengan skor bahasa Inggris yang baik gitu. Yes, jadi sama IBT also valid for 2 years, jadi berlaku 2 tahun juga. Begitu juga yang ITP sama. Oke, 6 itu berarti bentar lagi 677 ya. Jadi lumayan tinggi juga. Oke, maybe next time kalau mau ada misalnya TOEFL prediction gitu ya, atau TOEFL ITP juga, mungkin dari Neon nanti ada, bisa ikut ya. Oke, biar bisa lihat skornya berapa nanti. Nah, kalau sudah pernah ikut TOEFL IBT, fokus di perbaikan TOEFL IBT saja atau coba IELTS? Well, it depends on your needs ya. Jadi tergantung kebutuhannya sekarang apa. I would say kalau sudah pernah TOEFL IBT, fokus di IBT aja dulu. Oke, karena kan sebenarnya mirip tuh TOEFL IBT dan IELTS. Jadi teman-teman bisa lanjutkan aja mungkin yang TOEFL IBT. Dilihat kira-kira skill apa ya yang perlu ditingkatkan gitu kan. Biar nanti ketika misalnya coba IELTS tuh teman-teman sudah ready gitu. Jadi lanjut IBT dulu, I would say. Oke? Right. Nah, yang selanjutnya tadi juga ya immigration requirements, karena ketika mengurus visa gitu kita juga minta untuk melampirkan sertifikat bahasa Inggris ya. Jadi ya kita perlu tes juga gitu. Biasanya sekalian ya, kalau terutama teman-teman yang students itu biasanya sekalian untuk daftar kampus, sekalian untuk daftar beasiswa, sama juga untuk keperluan visa. Jadi that's why ya kita perlu persiapkan supaya skornya bagus teman-teman, supaya kita nggak perlu retake lagi, nggak perlu ambil tes lagi. Jadi sekali jalan itu bisa langsung dipakai untuk mendaftar university, juga untuk keperluan visa. Untuk beasiswa S2 mau kemana? Nah gitu kan, biasanya sih tergantung ininya ya, persyaratan dari beasiswanya.
apakah harus IELTS. Nggak apa sebenarnya ya, ambil IELTS IDP nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya memang terutama untuk UK dan Europe lainnya ya, kalau misal mau ke Amerika mungkin lebih ini TOEFL ya. So dicek lagi beasiswanya mensyaratkan apa gitu supaya sesuai gitu sama apa yang diminta. Oke? Right. Okay, so also it could strengthen your CV ya, dan seterusnya. Okay, right, hold on. Begitu ya. Oke, so sepertinya itu. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak teman-teman sebelum nanti kita lanjut ke sesi yang berikutnya? Jadi untuk yang mau daftar beasiswa, boleh dicek lagi beasiswa apa atau di negara mana supaya nanti kita sesuai apa yang diminta. But basically IELTS and also TOEFL terutama yang IBT itu bisa kita pakai keduanya. Oke, jadi kalau misal kita sudah IELTS nih, apakah harus tes TOEFL juga? Well, I would say teman-teman bisa pakai IELTS itu dulu. Ya, sama juga kalau sudah punyanya adalah TOEFL IBT, apakah harus IELTS juga? Selama dia itu kalau dikonversi ya, misal skornya let's say IELTS-nya adalah 6 gitu ya. Terus nanti itu berapa kalau kita konversi ke TOEFL IBT supaya kita tetap masuk di persyaratan. Untuk belajar keduanya IELTS dan TOEFL salah satu. Okay, so I would say kalau teman-teman belum pernah tes ya, terutama persiapkan semua skills-nya. Oke, kalau misalnya teman-teman sudah pernah, itu kan udah kelihatan tuh ya skornya dari per section atau per skills itu seperti apa. Itu boleh tuh nanti fokus ke salah satu skill aja. But if this is the first time that you gonna take the test, I would say prepare all of the skills gitu. Well, maybe start from the one that you are not confident with ya. Jadi yang mana yang teman-teman tuh ngerasa kurang atau nggak percaya diri nih. Jadi itu mungkin bisa lebih kejar lagi gitu. Begitu Miss Sandra, sepertinya itu dulu untuk yang sesi ini ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke, terima kasih Miss Mediana. Nih aku mau nanya dulu nih. Sejauh ini dari sesi pertama dan kedua, teman-teman tercerahkan nggak? Atau malah makin bingung mau ambil TOEFL ITP, TOEFL IBT, atau IELTS? Atau mungkin, aku udah bisa nih, tahu kira-kira kebutuhanku untuk ngambil S2 atau persyaratan lainnya. Mungkin teman-teman udah bisa memutuskan ya. Nah, teman-teman aku mau ingetin lagi, teman-teman bisa nanya apapun untuk topik ini, IELTS, TOEFL itu lewat kolom chat atau mungkin raise hand. Nanti teman-teman bisa open mic juga. Biar langsung dijawab sama Miss Mediana. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi ketiga, aku punya kabar baik nih buat teman-teman yang ngerasa kayaknya aku butuh program khusus untuk persiapan IELTS. Ini aku ada sedikit informasi. Nah, dari teman Neon Education. Buat teman-teman yang mau tahu, bisa kita langsung dengerin aja penjelasan dari Kak Debbie. Silahkan Kak Debbie. Hai teman-teman semua, kenalin aku dengan Debbie, Program Advisor dari Neon Education. Nah, aku mau tanya dulu nih, siapa yang di sini lagi persiapan kuliah ke luar negeri atau daftar beasiswa atau bahkan lagi nyiapin visa dan WHV nih? Nah, biasanya persyaratan utamanya adalah sertifikat IELTS. Nah, buat kalian yang bingung banget nih mau belajarnya mulai dari mana, belajarnya mau kayak apa, dan gimana caranya biar bisa siap dalam waktu singkat, tenang aja, Neon Lingo punya solusinya. Kalian bisa gabung ke IELTS Super Intensive Class. Kelas ini khusus buat kamu yang butuh persiapan IELTS kurang dari 1 bulan dengan hasil yang maksimal. Di IELTS Super Intensive Class, kamu bakal dapetin pembelajaran super terstruktur khusus buat kamu yang hanya punya waktu terbatas. Placement test di awal untuk tahu level kamu, 15 kali sesi live interaktif bersama tutor pengalaman, 2 kali mentoring kelas untuk bimbingan personal, 8 kali praktis tes biar kamu terbiasa dengan soal-soal IELTS, serta kamu akan dapat intensive review yang fokus untuk menganalisa kesalahan dan strategi biar makin siap menghadapi ujian.
Nah, selain fasilitas yang aku sebutin, kalian juga akan dapat fasilitas tambahan seperti rekaman video belajar, report hasil belajar, modul belajar yang bisa diakses selama 1 tahun penuh, dan yang pastinya kamu akan dapat supportive WhatsApp group yang bisa digunakan untuk diskusi setiap harinya. Nah, good news-nya buat kalian peserta short class hari ini, kamu bisa dapetin diskon spesial lebih dari 50% dari harga normal 3,4 juta jadi hanya 1.500.000 aja nih. Nah, untuk 5 orang pendaftar tercepat, kalian bisa manfaatkan program Super Early Bird. Harganya jadi hanya 1,2 juta aja nih, dan itu hanya untuk 5 orang pendaftar ya. Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung chat ke Kak Esther di nomor WhatsApp ini dengan pesan, aku mau klaim harga promo short class. Atau kamu bisa scan barcode ya. Dan jangan sampai kelewat karena promo ini hanya berlaku untuk 2 hari saja. So, tunggu apa lagi? Kalau kamu serius mau dapetin skor IELTS tinggi dalam waktu singkat, IELTS Super Intensive Class adalah pilihan terbaik buat kamu. Langsung daftar sekarang dan pastikan kamu terdaftar di kelas kami. Ingat ya, untuk kelas IELTS Super Intensif, kelas ini hanya dibatasi untuk 12 orang peserta. Aku Debbie Aruni, pamit dulu. Sampai ketemu di kelas teman-teman. Terima kasih semuanya. Wah, terima kasih banyak informasinya Kak Debbie. Mungkin teman-teman kalau misalnya pengen tahu informasi lebih lanjut, bisa langsung chat aja. Mungkin pengen tahu kelasnya tuh kayak gimana sih, terus dapat apa aja sih, bisa langsung chat ke Kak Esther aja. Oke, kalau gitu kita bisa langsung kembali ke Miss Mediana untuk sesi strategi persiapan IELTS dan TOEFL. Silakan Miss Mediana. Thank you Miss Sandra. Oke, so next tadi sebelum kita lanjut ya guys, ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah saya catat terkait dengan conversion score ya. Oke, so sebenarnya konversinya ini lebih ke kita membandingkan ya, kira-kira kalau nilai kita ini sekian di IELTS itu sama dengan nilai berapa di TOEFL. Oke, so hopefully I can show you ya. Tadi agak-agak ini ya masih nggak bisa, ya udah deh. Oke, so basically misalnya ya, coba ya aku buka di sini ya, so I can tell you guys seperti apa perbandingannya. So kalau kita let's say tadi sudah ada yang pernah IELTS belum ya, misalnya nih skor kita adalah di IELTS itu let's say 7. Oke, skor kita di IELTS 7. Kalau kita bandingkan dengan TOEFL IBT kira-kira berapa ya skor kita? So itu ada perbandingannya teman-teman. So skor 7 di IELTS itu kurang lebih sama dengan 94 sampai 101 di TOEFL IBT. Kalau kita bandingkan dengan TOEFL ITP itu kurang lebih sudah di 587. Jadi sudah lumayan tinggi skornya. Kalau misal nilai saya kurang dari 7 di IELTS misalnya ya, let's say 6,5. So it means your score in TOEFL IBT itu sekitar 79 sampai 93. Kalau di TOEFL ITP berarti sekitar 550 sampai 580. Oke, so jadi ada tabelnya ya. Hopefully nanti kalau filenya di-share sudah bisa kelihatan ya, jadi teman-teman bisa cek skor teman-teman ada di range yang mana. Kemudian tadi ada juga yang tanya tentang harus tes lagi atau enggak. Iya, jadi kita kalau sudah pernah tes, misal di tahun ini tes, berarti 2 tahun lagi nih kalau kita perlu tes perlu sertifikat TOEFL atau IELTS lagi, we need to do the test again, which means we need to pay for it again teman-teman ya. Jadi memang seperti itu ya, karena balik lagi namanya skill itu bisa berubah ya guys. Jadi bisa aja kita itu semakin baik skillnya, ternyata 2 tahun berikut atau 2 tahun yang akan datang kita lebih fluent nih berbicaranya, atau kita lebih bagus nih writingnya. Bisa juga 2 tahun ke depan ternyata kita nggak sebagus itu speakingnya. Oke, atau kita listeningnya ternyata agak-agak kurang nih, jadi memang harus diupdate terus. So I would say take the test when you need it ya. Jadi kita tesnya itu ketika kita memang benar-benar butuh. Kemudian speaking with computer and human, yes it is ya, it is influencing our confidence. Okay, so I would say praktis yang atau ambil tes yang memang teman-teman itu pertama butuhkan. Jadi persiapkan benar-benar ya, kalau memang yang dibutuhkan adalah TOEFL IBT.
we don't need to think about face-to-face interaction ya, tapi kalau IELTS memang kita harus benar-benar prepare karena akan langsung berbicara dengan interviewernya gitu. Oke, so kita move on dulu ya ke bagian yang selanjutnya. Kita akan lihat seperti apa sih atau apa yang perlu kita persiapkan ketika kita mau ngambil tes TOEFL atau IELTS. So yang pertama adalah jangan dadakan ya teman-teman. Kita nggak bisa nih ya ngambil tes itu tanpa persiapan, karena seperti yang teman-teman lihat tadi ya, kita punya sectionsnya itu ada banyak, ada 4 kurang lebih, dan pertanyaannya juga ada banyak, jadi kita butuh preparation yang mantap. Oke, jadi jangan sampai waktu hari tes itu ada yang kurang siap atau nggak percaya diri karena persiapannya kurang. Oke, and then next. Nah, ini juga penting ya, jangan menghafal jawaban yang mungkin teman-teman temukan di internet. Karena pasti nanti di hari H itu tasknya atau topik yang kita dapatkan akan berbeda ya. Jadi kalau kita menghafal jawaban itu akhirnya nanti nggak bisa dipakai juga. Oke, jadi make sure that you practice a lot with different topics gitu ya, so that you know how to answer, how to menghadapi topik-topik yang akan kita temukan di hari H tesnya. Nah, ini juga tadi sempat aku sampaikan ya, jangan hanya fokus di satu skill saja, terutama kalau ini pertama kali untuk ngambil tesnya. Karena misalnya gini, kita fokusnya listening aja ya, karena kita merasa kayaknya nih kurang bisa nih menangkap pembicaraan gitu kan. Tapi ternyata turns out kita juga nggak siap speakingnya. So best practice-nya adalah persiapkan semua skills-nya gitu. Jadi take times ya untuk latihan satu skills ke skills yang lainnya. Terus yang berikutnya adalah practice without limits, time limits. Ini juga lumayan lumayan sering dilakukan biasanya, karena kita yang penting latihan gitu, tapi kita nggak consider time limitnya itu, karena tadi kan kita ada beberapa menit nih untuk tiap sections ya. Jangan nanti kita terlalu asik ngomong ternyata udah di stop gitu, kita nggak stop kan nanti juga mempengaruhi nilainya. And then ini juga ya, kita kalau belajar sendiri itu kadang berasanya udah bisa gitu kan, udah bagus banget nih gitu, tapi ternyata kita tuh harus ada yang membimbing, harus ada yang menuntun gitu kan, supaya kita tahu, oh ya, so I need to give more attention in this part, I need to do better in this part. Oke, so jangan belajar sendiri, kalau bisa dengan tutor atau yang memang sudah berpengalaman untuk tes bahasa Inggris. Oke. Nah, apa yang bisa kita lakukan gitu kan supaya kita lebih siap menghadapi atau mempersiapkan tes IELTS ataupun TOEFL? Yang pertama tadi ya, yang kita lakukan hari ini, teman-teman ini sudah di step yang pertama, yaitu kenal dulu dengan formatnya. Jadi ngerti apa yang harus dipersiapkan. Oh, kayaknya aku pernah deh gitu ya tes yang seperti ini, and I think I do best in this part, so I think I need to focus more on other parts. Oke, jadi tahu formatnya. And then harus juga fokus ke semua skills ya. Jadi kalau bisa kita perhatikan semua skills dulu, baru nanti once we feel confidence in all the skills, kita bisa lihat tuh, oh ya kayaknya yang bagian ini atau skills ini perlu latihan lebih gitu, perlu persiapan lebih dan begitu. Berapa lama waktu persiapan untuk dapat skor 7? Dari dasar banget, I would say 3 to 6 months ya, 3 sampai 6 bulan. Karena dari dasar banget ya, jadi kita harus take times untuk benar-benar prepare and practice gitu. Karena kalau kita hanya let's say 1 month gitu ya, a month itu mungkin kita nanti baru mulai let's say speaking ya, misalnya gitu speaking. Kita baru mulai ngerti nih gitu ya, apa yang harus kita persiapkan, tahu-tahu sudah waktunya tes. So kita nggak punya waktu yang cukup untuk prepare dan juga latihan, karena kan memang kita harus latihan sering dan juga rutin ya guys. Jadi supaya kita terbiasa dan juga lebih percaya diri.
Terus apa lagi? Nah ini juga ya, jadi kalau bisa latihannya itu juga sesuai dengan durasi yang ada di tes yang sesungguhnya gitu, supaya kita terbiasa dan bisa memanage waktu. Oke. Nah ini juga penting ya, jadi immerse yourself in English environment gitu. Jadi kalau misal teman-teman sudah tahu nih mau ambil tes gitu, coba nanti teman-teman biasakan diri untuk mungkin mendengar let's say podcast atau mungkin music atau some movies gitu ya, supaya kita terbiasa, oh ini loh gitu kan aksennya tuh seperti ini, speednya orang ngomong itu seperti ini. Biasakan juga mungkin baca-baca bacaan atau teks yang berbahasa Inggris supaya kita nanti bisa lebih familiar dengan bacaan yang ada di TOEFL atau IELTS. Bahasa badan, oke, body language ya, oke. So of course if you are too stiff ya, kita kayak tegang banget gitu, of course itu akan mempengaruhi juga delivery kita ya. Jadi bayangkan aja kalian kayak ngobrol sama temen aja guys gitu kan, karena mereka itu yes, we also need to pay attention to our body language, walaupun mungkin tidak tidak sebesar itu poinnya, but it does gives you more points gitu ya, kalau kita itu natural pembawaannya gitu. Biasanya sertifikat IELTS atau TOEFL itu hasilnya keluar berapa lama? I would say itu tergantung dari ininya ya, tempat tesnya, but usually around a week ya, 5 to 7 days gitu untuk hasilnya keluar. Jadi biasanya nanti dari hari H tes gitu sampai hasilnya keluar itu around a week, 5 to 7 gitu ya. Oke, and then nah ini ya yang juga penting adalah mendapat feedback supaya kita tahu mana yang sudah oke, you are doing good in this skills, oke, let's focus on other skills, atau we need to practice more gitu ya. Jadi supaya ada yang ngasih tahu nih guys, mana yang sudah bagus, mana yang perlu ditingkatkan. Nah gitu ya. Oke, jadi itu guys yang kita bisa persiapkan dan juga jangan lakukan ya, terutama untuk persiapan TOEFL dan IELTS. Now silakan teman-teman dipersiapkan ya, terutama di chat nanti ya. Jadi nanti mungkin yang tercepat gitu ya Miss Sandra, yang dapat ininya ya, poinnya ya. Oke. So I have 5 questions ya everyone. So if you get the answer, please just type it on the chat ya. Jadi langsung dijawab aja di kolom chatnya. Jadi yang pertama, oke, kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama. So the first one is this. Yuk silahkan. True or false? Oke. So sudah ada beberapa yang jawab ya. Benar atau salah sih kalau IELTS dan TOEFL itu mengurangi nilai? Atau ada yang kalau salah itu dia dikurangin. Benar atau salah? Kita lihat ya teman-teman. The answer is ya, jadi tidak ada pengurangan poin. Oke, jadi makanya tadi di awal saya sampaikan untuk kalau bisa jawab semua aja gitu ya pertanyaannya, walaupun mungkin kita nggak ngerti nih gitu atau nggak yakin, yang penting jawab aja gitu. Siapa tahu ya, who knows gitu, itu akan menjadi jawaban yang betul. Oke, so prepare for the second questions ya guys. Kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan yang kedua adalah this one. Masih inget nggak nih tadi ya? Oke, ya silahkan. Ada berapa task pada speaking TOEFL IBT? Banyak banget itu, ada 6 ya. Oke. How many ya? TOEFL IBT, oke. Right, oke. How many ya guys? Let's see ya. So the answer is, remember the question is TOEFL IBT ya. Speaking TOEFL IBT we have. Okay, so the answer is we have 4 task ya. Example-nya 2 ya, tapi totalnya kita punya 4 bagian ya, 4 bagian dari TOEFL IBT untuk speakingnya. Oke, yuk kita lanjut ya. Berarti ini ketiga. Oke, so the third question.
Nah, ini kira-kira bagian mana yang error, guys? Oke, which part is error in this sentence? So, ini contoh dari pertanyaan di TOEFL ITP bagian structure. Bagian written expression ya. Yang mana nih? A large number of automobile parts are now made of plastic instead of steel. Okay, let's see mana yang betul. So, the answer is yeah. Okay, so congratulations tadi ya yang pertama kali menjawab B. So it's supposed to be parts. Okay, kenapa? How do we know that it is parts? Okay, so first sebenarnya dari kata R itu ya, karena tadi R-nya kan nggak ditandain ya teman-teman. Nah gini kan tadi. Oke, so R itu berarti merujuk pada jumlah benda yang plural atau lebih dari satu. Jadi kalau kita punya part satu dong, padahal kita pakainya R, berarti ada banyak ya. Oke. So kita move on to the next ya. Nah ini keberapa tadi nih pertanyaannya? 3 ya, 3 atau 4? Lanjut ya. Oke, so this is the next question. Okay. Nice. You guys are so fast ya. Cepet banget ini jawabnya. Oke, kalau sampai salah ya. Oke. Karena ini jelas banget ya guys, di awal kalimat kita punya in the past gitu kan. Berarti dia pakainya past tense tuh ya, verb to. Otomatis kita pakainya yang in the past lions were. Okay. So, congrats for those of you, terutama yang tadi menjawab pertama kali ya. Okay. So, last question. Mana nih yang benar? Okay. Microscopes make small things appear larger than bla bla bla. Oke, jadi mikroskop itu membuat benda yang kecil terlihat lebih besar dari they really are ya, daripada yang mereka sesungguhnya gitu. Oke, tadi yang pertama selamat ya, tadi yang menjawab D, oke? Berarti itu ya, kayaknya habis deh pertanyaannya guys. Oke, so congratulations. Aduh salah terus ya. Oke, so semoga karena sudah ketemu nih ya soal-soal di sini, next time menjawab nggak salah lagi ya guys ya. Jangan sampai salah lagi. Oke, ya begitu ya. Right, okay. So I think I have no more question left guys. Kalian nih ada pertanyaan atau enggak? Okay. Is there any more questions for me guys? Ya boleh disampaikan kalau ada yang mau ditanyakan. So, okay. Ya, satu lagi ya. Pertanyaan yang ini sudah muncul adalah rekomendasi, lembaga tes TOEFL IELTS yang trusted. So usually kalau IELTS teman-teman mungkin bisa cek ke British Council bisa gitu ya, atau misal kalau TOEFL biasanya ITS gitu, atau IDP juga bisa sih teman-teman ya, jadi boleh nanti dicek. Begitu, Miss Sandra mau lanjut dulu atau bagaimana? Oke, wah seru banget tadi pertanyaannya, pada banyak yang benar ya. Aku mau kasih informasi aja nih buat teman-teman yang tadi dapat reaction yang jawabnya benar, itu mungkin nanti bisa chat Kak Esther di 081128453338. Nanti kalau misalnya teman-teman nggak dapat yang promosi 1,2 juta, teman-teman bisa dapat potongan untuk jawaban benar tadi di 150.000. Seperti itu, bisa chat langsung aja ke Kak Esther. Aku ulangin ya di 081128453338. Oke, aku mau sharing lagi nih tentang programnya Neon
Education untuk program IELTS Super Intensive Class. Mungkin teman-teman udah bisa lihat slidernya. Oke, jadi di program ini kelas terdekat kita itu di 27 Oktober dan di 8 Desember. Nah, ini tuh kelasnya kecil ya teman-teman, jadi hanya 12 orang dan teman-teman tuh bisa dapat mentoring kelas. Nah, mentoring kelasnya ini one on one, jadi antara teman-teman dan mentor itu akan digali lagi teman-teman itu kurangnya di speakingnya, di listeningnya, writing, atau di readingnya. Nah, teman-teman juga bisa dapat 8 kali practice test yang soal-soalnya itu udah diakurasi untuk IELTS. Kemudian teman-teman juga dapat placement test. Terus ada latihan intensif juga selain practice test. Jadi latihannya tuh benar-benar banyak banget yang bikin teman-teman lebih fokus persiapan IELTS-nya. Kemudian teman-teman juga bisa masuk ke supportive WhatsApp group. Jadi di situ akan ada teman-teman bisa diskusi tentang kebutuhan teman-teman di IELTS atau soal-soal. Itu bisa dapat komunitas yang mendukung persiapan IELTS-nya teman-teman, seperti itu. Oke, kemudian satu lagi, presensi short class bisa di-scan barcode-nya atau lewat buy.neon.id/presensi/strips SC7. Ini untuk klaim diskon di 1.200.000 tadi, rekaman kelas dan penulisan nama di e-certificate. Jadi kalau misalnya di situ teman-teman penulisannya namanya typo, jadi nanti kita nggak bisa pokoknya kita hanya ngikutin yang teman-teman isi ya di presensi, seperti itu. Ini aku mau ngingetin lagi nih, super early bird deal ini cuman buat 5 orang pertama aja. Gitu. Nanti kalau misalnya udah di atas itu teman-teman dapatnya 1.500.000. Oke, itu aja sih kalau dari aku. Kita akan masuk ke Q&A. Ini mau ada pertanyaan pertamanya. Oke, kalau lanjut PhD jurusan seni, apakah butuh IELTS yang tinggi? Silakan Miss Mediana. Pertama coba dipastikan dulu ya dari kampus atau jurusannya itu requirements-nya berapa. Usually memang kalau misalnya IELTS itu kan around 6 or 6.5 yang dibutuhkan. Tapi make sure lagi ya sebenarnya berapa yang dibutuhkan di jurusannya gitu. Supaya sekalian nih prepare-nya kalau misalnya yang dibutuhkan 6 gitu ya atau 6.5 gitu, kita bisa bikin nih plan-nya untuk studinya bagaimana. Kalau ternyata yang disyaratkan itu lower than 6 ya then that's good gitu kan, because you have higher score gitu. Jadi mungkin dicek lagi ada nggak requirements-nya dari jurusan atau dari kampusnya. Begitu Miss. Biar bisa fokus gitu. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Dari Kak Sinta, belajar IELTS tuh misalnya kita dasar banget dalam bahasa Inggris, kira-kira berapa lama ya? Misal fokus belajar aja nggak ada kegiatan lain. Oke. Again, kalau misal benar-benar dari dasar, kita butuh waktu lebih lama memang, karena kan kita harus persiapkan supaya tiap skill itu benar-benar ready gitu ya. So I would say around 3 to 6 months gitu. But if you really focus on only studying, mungkin bisa lebih cepat begitu. Mungkin 2 months gitu ya. Kenapa kok nggak bisa langsung cepat ya? Because it's language guys, jadi memang kita harus pakai supaya kita semakin fluent, semakin lancar. Kalau kita hanya misalnya belajar grammar gitu ya, atau kita hanya baca, tapi kita nggak pernah practice speaking, atau kita nggak pernah belajar untuk menulis, itu akan take times gitu. Jadi I would say persiapkan gitu ya, yang penting jangan terlalu mepet. Kalaupun mepet waktunya, make sure that you have a really tight and also focus on only studying for the IELTS or TOEFL gitu ya, and also with someone who can guide you gitu, yang bisa menuntun gitu. Begitu.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak, aku udah reach score 6,5 dan memungkinkan ya dan memungkinkan nggak ya kalau reach 7 sampai 7,5 sebulan kalau beneran belajar intensif? So, of course gitu, sangat mungkin gitu ya, terutama kalau sudah pernah gitu kan, so you know gitu kan mana yang harus difokuskan untuk dipersiapkan lebih gitu, mana yang memang you already confidence in gitu. Jadi memang tadi catatannya ya, kalau memang sudah pernah dan terutama kalau teman-teman ini ya ikut kelas atau ikut preparation itu akan pasti bisa banget gitu. Kalau misal teman-teman hanya belajar sendiri mungkin jadinya kayak bingung gitu, harus mana yang dipersiapkan atau mana yang harus difokusin lebih gitu. That's why tadi seperti yang Miss Sandra sampaikan gitu ya, kalau teman-teman memang ternyata mepet nih Miss waktunya, aku nggak punya waktu lama untuk preparation gitu, atau aku sebenarnya kurang dikit gitu ya, tapi ternyata masih harus naik lagi skornya. So you need to join class or join persiapan lah ya, so that you have a tutor, apalagi tadi ada yang one on one, so that you guys can focus gitu. Jadi teman-teman bisa konsultasi sedetail-detailnya, teman-teman bisa mendapat feedback yang of course sangat mendukung gitu supaya teman-teman bisa naik skornya gitu. Betul banget loh Miss Mediana. Jadi kalau misalnya di super intensive class itu kita ada mentoring session ya. Jadi kelas tapi ada private-nya. Nah, kurang apa lagi tuh? Dan di sini tuh khusus buat yang persiapannya under 1 bulan ya. Jadi teman-teman bisa sign up untuk yang di tanggal 27 Oktober atau mungkin yang di 8 Desember. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau mau WHV itu harus berapa Kak skor IELTS-nya ya kalau WHV ya Miss Mediana? Silahkan. Oke, WHV itu Working Holiday Visa ya. Betul. Sepertinya minimum itu, amannya ya, I would say around 6. Okay, although as long as I can remember it below 6 ya, but I'm not sure gitu. Yang sekarang sepertinya 6 itu udah aman untuk Working Holiday Visa gitu. Tapi kalau skor kamu lebih tinggi kan udah aman banget gitu kan, udah nggak perlu takut-takut ini keterima nggak ya, ini berhasil atau enggak gitu. Jadi kalau bisa sekalian lebih tinggi skornya kan gitu, mending sekalian aja. So but I would say around itu ya, 6 or 6.5 itu udah aman banget untuk WHV. Ya benar sih itu. Jadi kalau misalnya requirement-nya di 5 dan teman-teman bisa 6, mungkin itu bisa jadi tambahan poin buat teman-teman lolos di WHV-nya seperti itu. Kita lanjut Miss Mediana ke pertanyaan berikutnya. Untuk pelatihan ataupun pembelajaran lebih baik dilakukan secara online atau offline ya Miss? Okay, so it depends on your needs ya and your circumstances gitu. Kalau memungkinkan secara offline ya, then do it offline gitu, karena pasti akan lebih lebih efektif dan lebih langsung gitu kan, jadi bisa langsung konsultasi dan seterusnya. But online pun sekarang online juga sangat-sangat mendukung gitu. Jadi misalnya kita nggak bisa ketemu langsung dengan tutor pun online kayak kita sekarang ya, kita kan juga tetap bisa ngobrol, interaksi gitu. Jadi I would say both online and offline they are working for you gitu. It depends on your needs seperti apa. Lebih suka yang online aja atau lebih cocok yang offline gitu. Begitu Miss. Wah, bagus banget jawabannya. Bisa online dan bisa offline, tergantung kebutuhan dan preferensi masing-masing. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, apakah lomba-lomba bahasa Inggris juga berguna dalam pelatihan IELTS atau TOEFL? Maksudnya berguna gimana ya? Kalau ini sertifikatnya ya? Gimana sih tadi? Oke, so anyway, pokoknya kalau misalnya yang dimaksud adalah terbiasa atau enggaknya, I would say sangat membantu, karena kan otomatis kalau sudah sering ikut lomba gitu ya atau kompetisi, pasti you have that confidence gitu to speak or to write or to do the test gitu. So akan membantu in a sense that it gives you or boost your confidence gitu. Tapi kalau untuk mendapat skornya
kita nggak bisa melampirkan apapun kecuali melakukan tesnya ya. Jadi kalau skornya memang based on the test itu aja. Tapi kalau sebagai persiapan, kalau sudah sering lomba atau sering competition mungkin akan membantu in a way that kita lebih confidence. Begitu. Oke, untuk pertanyaan berikutnya ini terkait aksen nih Miss. Penggunaan aksen itu penting nggak sih kalau tes speaking? Soalnya kan di English UK, British maksudnya, itu biasanya R-nya di-quietkan kayak gitu. Wah, detail banget ini. Oh, you need some water. Nah, kayak gitu ya. Oke, so sebenarnya kalau accent, kayaknya sih nggak ada ya penilaian tentang accent. Karena accent itu kan sebenarnya lebih ke apa ya, kayak kita deh mungkin bahasa Indonesia tapi ada aksen apa ya, kalau kita orang Jawa ada aksen Jawanya kan juga, as long as your accent does not disturbing your information, jadi nggak mengganggu interaksi kita dengan examiner, itu nggak masalah sih. Kita mau pakai accent British, mau pakai accent apa Scottish ya, yang mau ke Scotland ada nggak? Jadi it doesn't matter about the accent. Yang paling penting adalah kalian bisa dimengerti gitu. Kalau kalian wah accentnya British banget, tapi yang examinernya nggak paham, ya sama aja. Akhirnya skornya nanti jadi rendah gitu. Oke, mungkin kalau di speaking mungkin tidak terasa penting. Yang penting bisa dipahami oleh examiner. Tapi kalau misalnya di listening kan biasanya rekamannya kadang-kadang ada yang pakai British, ada yang pakai Scottish. Seperti itu nggak sih, Miss? Ya, jadi kalau IELTS terutama ya, memang dia itu accentnya beragam teman-teman untuk yang bagian listening. Jadi yes, it is based in the UK, but sometimes you will hear other accents as well. Tapi kalau TOEFL itu dia memang American aja gitu accentnya. Jadi memang kalau IELTS itu beragam. Tapi kalau speaking it doesn't matter about the accent gitu. Yang penting tercapai tuh communicative purpose-nya. Jadi yang penting kita paham, examiner paham. Nah, itu skornya pasti bagus gitu. Oke, ini ada pertanyaan terkait jurusan ke luar negeri untuk sosial humaniora, Miss. Mungkin bisa bantu menjawab rekomendasi jurusan? Rekomendasi jurusan ya, ini sukanya kemana nih gitu. Aku rekomendasiin law, nanti ternyata nggak suka law ya. Oke, so mungkin bisa di ini ya, di research lagi minatnya kemana gitu. I would say kalau sosum itu sangat banyak ya teman-teman di luar negeri, di UK misalnya ya, kemarin di Scotland atau di Edinburgh sendiri juga banyak banget jurusan-jurusan sosum atau yang IPS kayak gitu ya. So I cannot give you a specific jurusan ya. Jadi nanti boleh mungkin teman-teman minatnya itu kemana, karena sangat luas tuh sebenarnya. Karena kan kayak misalnya language pun juga bisa ya. So boleh mungkin nanti dibikin detail lagi nih jurusan ini gitu, misalnya kemana ya, atau di kampus apa yang bagus, mungkin gitu lebih bisa terjawab nanti ya. Ya seperti itu ya teman-teman, mungkin juga bisa dicek dulu kalian itu mau karirnya ke arah mana. Nah di situ bisa memilih jurusan lewat situ. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir ya teman-teman. Aku mau ngingetin sebelum kita menyelesaikan kelas hari ini, buat teman-teman yang pengen dapat rekaman kelas, e-certificate, juga dapat buku panduan persiapan IELTS, kalian follow dulu Instagram dan TikTok @neon.education dan isi presensi dari kami seperti itu. Nah sebelum kita benar-benar pamit, nah aku mau minta dulu nih closing statement dari Miss Mediana buat teman-teman. Silakan Miss. Oke, mungkin I can have the slides ya. Nah, oke. So, jadi teman-teman of course persiapannya mungkin terasa panjang atau terasa berat ya, apalagi untuk yang first timer untuk tes TOEFL atau IELTS. But remember, we can do one questions at a time, ya, one step at a time. As long as you are moving forward gitu. Yang penting jangan stuck, tapi terus berusaha supaya nanti ada hasil yang bisa kita capai. And also remember that
thousands have done it before. And you can too. Oke, jadi kita juga pasti bisa. Jangan menyerah, jangan takut, jangan nggak percaya diri. Pokoknya kita berusaha terus, pasti nanti hasilnya juga baik. Begitu, semangat terus all. Thank you for joining us today. I'll see you later, bye. Oke, terima kasih Miss Mediana atas closing statementnya. Buat teman-teman, kalau misalnya nanti kita ada informasi short class lagi, kita akan bagikan di sosial media kami. Jadi sampai jumpa di kelas berikutnya. Terima kasih.